Ya, lanjut ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sarina Dulita MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Islam, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan mahasiswa PAI 2020. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Untuk mempersingkat waktu, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kegiatan laporan kami yang dilaksanakan selama bulan April atau bertepatan dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Zianing Fariha Sakila, yang kedua ada saya sendiri Gemma Faizin, yang ketiga ada Mardiana Yuniar Taher, dan yang terakhir yaitu Nida Khofia. Baik, untuk selanjutnya berikut laporan kami. Pertanyaan pertama, apa sih urgensi program tersebut dilakukan? Oke, urgensi tersebut, program tersebut kami lakukan bahwasannya kita tahu umat manusia atau umat di dunia, terkhusus umat muslim ini telah melewati masa pandemi COVID-19 atau sekarang yang sudah menjadi endemi. Tentunya tidak butuh waktu sebentar untuk mengurangi kegiatan yang dimana sebelum masa pandemi ini mereka bisa melakukan kegiatan dengan bebas sehingga tidak melelahkan atau tidak membosankan mereka dalam kegiatan dunia maupun akhiratnya. Tapi berbeda dengan setelah masa pandemi ini. Jadi manusia ini yang sudah terbiasa dengan WFH atau work from home atau bekerja dari rumah yang menggunakan teknologi, yang dimana kita tahu teknologi itu semakin pesat dan terus berkembang sehingga membuat manusia itu semakin malas, terutama mungkin dalam hal beribadah atau dalam melakukan sosial dengan orang lain. Nah, maka dari itu webinar ini atau acara ini kami lakukan dengan tema kiat-kiat menjadi muslim terbaiknya di bulan suci Ramadan. Nah, biar apa? Biar mereka lebih tahu, biar mereka lebih ngerti, dan mereka lebih paham gimana sih cara menjadi muslim terbaiknya atau hamba terbaik Allah gitu di bulan suci Ramadan kemarin. Yang agar mereka tidak semena-mena dalam melakukan aktivitasnya dengan dunia saja, melainkan mereka dapat menggunakannya atau menggunakan teknologi, kecanggihan teknologi itu sebagai batu pijakan untuk mengejar akhirat. Mungkin gitu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Gemma. Oke teman-teman, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan sedikit laporan kegiatan kita di bulan lalu, di mana bertepatan di bulan suci Ramadan. Nah, pada kegiatan tersebut, materi yang kita bahas ialah mengenai cara-cara atau kiat-kiat menjadi muslim terbaik di bulan Ramadan. Nah, di mana cara-cara yang kami cari ini kami analisa itu sesuai dengan ajaran yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita sebagai umatnya untuk senantiasa berusaha menjadi muslim terbaik menurut Rasulullah SAW. Nah, dari beberapa cara tersebut kemarin kita ambil beberapa penjelasan materi bahwasannya itu mengenai seputar ranah sosial dan di mana Rasulullah ini memberikan apresiasi kepada umatnya yang mampu menjaga ucapan dan tindakannya sebagai umat muslim terbaik. Nah, demikianlah muslim terbaik menurut Rasulullah, yakni mereka yang mau membagi makanan kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal dengan memberikan salam juga, serta mereka yang dapat menjaga lisan dan ucapan ataupun tindakannya untuk tidak menyakiti hati orang lain. Nah, jadi muslim yang terbaik itu bukanlah muslim yang hanya mementingkan ibadah individualnya saja, melainkan mereka yang mampu memberikan cinta dan manfaat kepada orang lain. Nah, semoga dengan kegiatan webinar kemarin itu kita berharap gitu, kita mengharapkan kita semua ini menjadi
muslim terbaik menurut Rasulullah yang ajarkan kepada kita. Nah, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, nah dengan adanya kiat-kiat ini, memang gitu semua kebaikan sudah seharusnya kita lakukan sebagai muslim yang bisa memahami, bahkan kita mengamalkannya. Tinggal dari diri kita ataupun niat kita dulu, kemudian diri sendiri, entah itu selanjutnya orang sekitar, dan nantinya terbiasa kepada orang lain. Nah, kemudian ada satu perkara nih pada pola pikir tentang Ramadan yang perlu kita pertegas, yaitu bahwasannya bulan Ramadan di sini bukanlah hanya dikenal sebagai syahrus siyam atau bulan puasa, melainkan bulan puasa ini memiliki banyak dimensi lain yang Allah sediakan dan meminta kepada kita untuk memaksimalkannya sebagai hambanya. Dan dengan adanya kiat-kiat tadi, kita harus bisa nih sebagai muslim menjadikan muslim itu terbaik di mata Allah, bukan hanya di mata manusia maupun hamba lainnya. Karena kita juga tahu nih bahwa bulan puasa ini bukan hanya menahan lapar dan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tetapi di bulan Ramadan juga kita belajar bahwa menahan dari segala apa yang membuat kita melakukan keburukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menahan kemarahan kalau sudah emosi dan hal apapun itu. Nah, Ramadan juga kita harus dimanfaatkan untuk memperbanyak ibadah seperti ibadah di malam hari, kemudian pasalnya kita yang berdoa di bulan suci Ramadan ini lebih banyak harapan dikabulkan gitu, harapan kita dikabulkan. Kemudian mencontoh ibadah yang perlu diperbanyak itu seperti baca Al-Qur'an, zikir, sholat dan sebagainya. Jadi dengan ini kita sudah tahu nih kalau bulan Ramadan ini memang berbeda dengan bulan lainnya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memaksimalkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah supaya apa? Supaya nantinya kita dikatakan bukan lebih dikatakan sih, lebih tergolong kepada muslim terbaik di bulan suci Ramadan. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan. Kemudian termasuk memperbanyak berdoa, sebab seperti tadi yang saya katakan, doa orang yang sedang melaksanakan puasa itu dinilai akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di waktu sahur ataupun menjelang buka puasa itu pasalnya dinilai akan lebih mudah dikabulkan katanya doanya. Dan Ramadan juga kesempatan untuk kita untuk meningkatkan kualitas ataupun kuantitas kita terhadap bacaan Al-Qur'an kita. Nah, sebelum itu juga biasanya nih kita sebagai hamba manusia yang menjadi muslim terbaik, kita harus bisa nih ketika ada bulan suci Ramadan kita harus mempunyai rasa senang gitu menyambutnya. Dan jangan hanya rasa senangnya saja, tetapi kita menjaga diri kita, jasmani kita seperti menjaga pola makan kita. Kemudian jangan hanya jasmani, tetapi ruh kita juga diisi dengan memperbanyak ibadah kita. Jangan kebanyakan main, apalagi sekarang sudah modern sebagainya, apa-apa serba canggih gitu. Nah, yang penting diperkuat saja keimanan kita. Nah, selanjutnya bisa di next. Nah, mungkin gambaran kegiatan kita waktu itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Nida atas penjelasannya tentang materi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gambaran pelaksanaan program berbagi ilmu mengenai kiat-kiat menjadi Muslim terbaik di bulan Ramadan. Jadi, pendaftaran peserta berbagi ilmu itu dilaksanakan secara online dan terbuka untuk umum. Dan dalam waktu 3 hari, peserta yang telah mendaftar kegiatan berbagi ilmu telah mencapai 30 peserta. Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada tanggal 29 April 2022 secara daring melalui Zoom Meeting. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Saudari Nida, bahwa materi yang disampaikan berfokus pada kiat-kiat menjadi Muslim terbaik di bulan Ramadan. Nah, kegiatan juga dilengkapi dengan sesi tanya-jawab dan sesi kuis sebagai evaluasi atas pemaparan materi yang telah diberikan. Selanjutnya, ini ada rundown kegiatan berbagi ilmu kemarin. Jadi dimulai pada pukul 13.50 hingga 14.00 dilakukan pembukaan oleh moderator, yaitu saya sendiri, Zianing Farihani. Lalu selanjutnya pada pukul 14.00 hingga 14.05 dilakukan pengenalan materi yang juga dilakukan oleh moderator. Selanjutnya pada pukul 14.05 hingga 14.30 pembahasan materi yang dilakukan oleh pemateri Nida Hofiah.
Selanjutnya pada pukul 14.30 hingga 14.45 dilakukan sesi tanya jawab. Dan pada sesi tanya jawab kali ini dibatasi hanya untuk 3 penanya dikarenakan waktunya yang cukup terbatas. Lalu selanjutnya pada pukul 14.45 hingga 15.00 dilakukan sesi kuis dengan 1 pemenang akan diberikan door prize. Lalu selanjutnya pada pukul 15.00 hingga 15.03 dilakukan sesi dokumentasi yaitu foto bersama. Dan pada 15.03 hingga 15.05 dilakukan penutup oleh moderator. Jadi acara berbagi ilmu kiat-kiat dengan tema kiat-kiat menjadi muslim terbaik di bulan Ramadan resmi ditutup pada pukul 15.05. Dan ini merupakan bukti live report dari berbagi ilmu kiat-kiat menjadi muslim terbaik di bulan Ramadan kemarin. Oke, lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, terima kasih Zia. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan kegiatan tersebut dan yang saya maupun teman-teman alami juga mengenai respon peserta pada program yang kami lakukan kemarin itu, respon peserta akan kegiatan berbagi ilmu yang diselenggarakan ini menurut kami itu cukup antusias. Nah, hal itu dapat kita dibuktikan pada saat pendaftaran berlangsung, karena hanya dalam 3 hari saja itu sudah terkumpul sebanyak 30 pendaftar, dan pada saat acara dimulai jumlah peserta sebanyak 30 orang. Akan tetapi saat di tengah-tengah, alhamdulillah kegiatan berlangsung itu peserta berhasil gitu mencapai hingga 40 orang, bahkan lebih hingga 41. Nah, walaupun ketika sesi dokumentasi memang jumlah pesertanya itu berkurang menjadi 32 orang saja. Dan ketika pada saat sesi tanya jawab, peserta pun cukup antusias untuk bertanya terkait materi yang disampaikan. Nah, pada saat sesi kuis dilakukan, dapat terlihat bahwa para peserta cukup aktif dan bersaing gitu, agar dapat menjadi juara sehingga bisa mendapatkan reward yang telah kami sediakan. Nah, selanjutnya untuk kritik dan saran yang diberikan oleh para peserta terkait kegiatan berbagi ilmu itu cukup positif juga. Adapun beberapa saran yang disampaikan oleh para peserta yaitu proses penyampaian materi dapat dilakukan lebih baik lagi apabila diadakan kembali kegiatan ini. Kemudian durasi kegiatan berbagi ilmu ini dapat diperpanjang dan juga perbanyak reward yang akan diberikan kepada peserta terbaik. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, Nida. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa yang Anda pelajari dari program ini. Dengan adanya program berbagi ilmu, dapat saling berbagi dengan orang yang sebelumnya kita tidak mengenalnya. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini, kita bisa saling sapa dan saling berdiskusi, sehingga secara tidak langsung dapat menambah relasi. Kemudian, dengan adanya reward bagi peserta terbaik, maka peserta dalam memahami materi yang telah disampaikan berusaha untuk memperhatikan dengan sesama, sehingga nantinya mereka dapat terpilih menjadi peserta terbaik dan mendapatkan rewards yang telah disediakan. Walaupun para peserta cenderung merasa terpaksa memperhatikan materi yang disampaikan, akan tetapi nyatanya secara tidak langsung mereka tetap dapat memahami materi yang disampaikan. Selain peserta terbaik, kami juga menyediakan e-sertifikat bagi peserta lain, sehingga rewards bukan hanya tersedia bagi peserta terbaik, melainkan peserta lainnya yang telah mau menyimak webinar hingga selesai juga bisa mendapatkan apresiasi atas kehadiran hingga akhir. Sekian laporan dari kami, dan saya kembalikan ke moderator, yaitu Gema. Alhamdulillah, selesai sudah laporan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.